Selamat malam Pak Suyoto. Pada malam ini kami akan mempresentasikan tentang agen kecerdasan buatan, yaitu robot catur yang bernama Raspberry Turk. Anggota kelompok kami, saya sendiri Dionysius Digertia Febrian. Saya Andrew Limawan. Saya Billy Chandra Wijaya. Dan saya Lindran Telimbung. Baik, yang pertama adalah pengenalan atau introduction. Raspberry Turk adalah robot yang bisa bermain catur. Sepenuhnya open source, proyek ini hampir seluruhnya ditulis dengan Python, berjalan pada Raspberry Pi, dan menggabungkan aspek computer vision, data science, machine learning, robotik, dan tentu saja catur. Selanjutnya, Raspberry Turk terinspirasi oleh Mechanical Turk, mesin permainan catur yang dibuat pada akhir abad ke-18. Joy Meyer, yaitu pembuat dari Raspberry Turk, tertarik dengan The Turk oleh Tom Stanage. Setelah mempelajari pembelajaran mesin, dia memutuskan robot bermain catur bisa menjadi proyek yang menyenangkan untuk menerapkan beberapa materi yang dipelajari. Mechanical Turk memenangkan sebagian besar permainannya, turun melalui Eropa dan Amerika, dan bermain dengan orang-orang terkenal pada waktu itu, seperti Benjamin Franklin dan Napoleon Bonaparte. Perangkat yang diklaim sebagai ciptaan mekanis murni tetap menjadi misteri bagi penonton untuk sebagian besar masa pakainya. Selanjutnya adalah arsitektur agen. Robot catur menerima masukan atau input melalui kamera dan mengenali di mana tepatnya bidak catur berada pada papan catur, kemudian memproses langkah bidak selanjutnya. Adapun masukan dan tindakan adalah percept. Percept yang digunakan di dalam sistem adalah inputan melalui kamera dan gerakan bidak catur lawan yang kemudian diproses oleh AI sistem untuk memikirkan gerakan robot selanjutnya. Selanjutnya adalah action. Tindakan yang terlibat antara lain menggerakkan bidak catur dan memproses gerakan selanjutnya. Bidak digerakkan melalui lengan robot dan bidak diangkat dengan gripper robot. Selanjutnya adalah fake. Oke, yang selanjutnya back ini ada beberapa kelas. Yang pertama itu ada percept. Percept itu contohnya ada kamera, meja catur, Raspberry Pi, data, servos, dynamixel, dan Octobotics, gripper, robotic arm, dan daemon. Di kelas action ada menggerakkan bidang catur, memproses dan memikirkan gerakan catur, membaca perubahan bidak pada catur, dan menggerakkan gripper dengan tepat. Dan selanjutnya ada goal-nya itu adalah melakukan pertandingan catur dan memenangkan pertandingan catur. Dan environment-nya adalah meja catur. Selanjutnya. Selanjutnya adalah base ini panjangnya dari performance measure, NV mode, AkuTouch, dan sensor. Di performance measure itu ada yang itu bertindak cepat sesuai dengan peraturan bermain dan berproses berpikir dan bisa berguna sebagai latihan untuk bermain catur. Di NV mode itu ada satu pemain dan meja catur. Aktor-aktornya itu ada daemon, AI, arm movement, gripper, dynamixel robotics, dan servos. Di sensornya itu ada kamera, data, base color, dan base promotion. Next. Kemudian jenis lingkungan. Itu terdapat beberapa, yaitu yang pertama fully observable, yaitu sensor dari agen akan memberikan akses kepada robot catur ke keadaan lengkap pada setiap jangka waktu. Hal ini akan membuat robot dapat berjalan sesuai dengan sensor. Kemudian ada deterministic,
yang dimana robot akan berjalan sesuai dengan waktu giliran, serta memproses tindakan yang akan dilakukan oleh agen. Yang ketiga ada episodik, yang merupakan agen akan melakukan proses memahami dan kemudian akan bergerak atau menjalankan suatu tindakan atau menjalankan bidak catur. Kemudian yang terakhir adalah single agent, yang dimana robot akan berjalan sendiri, karena robot catur sudah menggunakan mesin yang dimana di dalamnya sudah terprogram dengan baik. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada jenis agent. Jenis agent itu yang kami ambil yaitu goal based agent. Karena goal based agent dapat melakukan semua tindakan dengan menentukan tujuannya. Untuk Raspberry Third dan atau robot catur tersebut dapat melakukan semua tindakan atau dapat bergerak karena memiliki sebuah tujuannya. Mungkin sebuah agent Raspberry Third ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengalahkan manusia dan memenangkan pertandingan. Raspberry Third juga akan memperkirakan semua kemungkinan yang terjadi di masa depan dari setiap tindakan yang pernah dilakukan agent. Next. Untuk penjelasan agent, Raspberry Third atau robot catur dapat bergerak jika agent menerima sensor. Sensornya itu seperti kamera, data, piscaler, promotion, yang membuat lingkungannya seperti papan catur berubah. Setelah dia menerima sensor agen tersebut, akan mengecek dan memperkirakan bagaimana keadaan lingkungannya sekarang melalui keadaan lingkungan sekitarnya. Perubahan lingkungannya yang dialami agent dan apa akibat yang dilakukan agent tersebut. Setelah tahapan sebelumnya terlewati, maka agent tersebut akan mengecek apa yang akan terjadi jika situasi aksi itu dilakukan. Maka agent akan mengecek tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jika agent sudah melewati tahap pengecekan itu, maka agent dapat membuat keputusan yang akan disampaikan kepada aktuatornya, seperti Daemon, AI, Arm Movement, Gripper, Dynamic Cell Robotics, dan Servos. Setelah itu, aktuatornya akan melakukan aksinya pada lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.